Para mahasiswa yang saya banggakan, di depan kita sudah ada batu pangentengan. Ada batu yang bisa dikatakan seperti lingga ya Kang, Ya. dan ada ceruk. Dan kalau kita lihat secara kasat mata itu ada airnya. Ada air. Padahal kita tidak memasukkan air, mengisi air ya, tapi ada. Biasanya kalau tidak ngambil pasti penuh ya Kang ya. Penuh. Nah ini kaitan antara batu pangentengan kemudian dengan perang Bubat, kita akan simak ya paparan dari Kang Seno, yang dimana perang Bubat ini merupakan satu peristiwa yang memilukan bagi putri Kerajaan Sunda ya, yang bernama Dyah Pitaloka. Nah, kami persilakan Kang untuk dipaparkan lebih jelas. Jadi batu pangentengan ini adalah salah satu 3 koleksi yang tadi sudah kita lihat berhubungan dengan perang Bubat. Ada batu Panyandungan, batu Panyandan, yang terakhir batu Pangentengan. Mungkin saya ceritakan dulu kisah atau cerita atau sejarah tentang perang Bubat itu sendiri yang terjadi pada tanggal 14 September tahun 1357. Nah, itu ada satu peristiwa yang berawal dari satu kerajaan besar di sebelah timur Kerajaan Galuh yang bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di tahun itu dirajai oleh satu raja yang bergelar Sri Raja Sanagara, atau dalam sejarah bisa dikatakan beliau Prabu Hayam Wuruk, namanya Prabu Hayam Wuruk. Nah, Prabu Hayam Wuruk ini pada tahun itu sedang mencari calon istri, jadi sedang mencari prameswari. Jadi beliau mengutus juru lukisnya untuk menemui kerajaan-kerajaan senusantara yang mempunyai putri raja di sana, termasuk Kekawali. Karena Prabu Linggabuana itu mempunyai 2 orang anak pada waktu itu. Yang ke-1 adalah Dyah Pitaloka. Nah, usianya itu 19 tahun pada waktu itu. Dan anak kedua yaitu laki-laki yang bernama Prabu Niskala Wastukancana, yang kelak nanti meneruskan tahta di sini. Nah, Dyah Pitaloka ini itu sangat terkenal sekali dulu dengan akan kecantikannya. Jadi beliau juga dalam naskah kuno disebutkan bahwa Dyah Pitaloka atau Putri Citra Resmi ini adalah seorang putri raja yang paling cantik senusantara pada waktu itu. Jadi makanya Prabu Hayam Wuruk memilihlah Dyah Pitaloka untuk sebagai calon istrinya, atau calon prameswarinya. Makanya lamaran datang ke sini dan langsung diterima oleh Prabu Linggabuana pada waktu itu. Cuma Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu mengajukan satu syarat, bahwa memohon kepada Prabu Linggabuana bahwa untuk acara pernikahannya itu ingin diadakan di Trowulan atau di ibu kota Kerajaan Majapahit di sana. Mojokerto ya? Di Mojokerto kalau sekarang ya, Jawa Timur. Jadi makanya, tapi leluhur kita pada waktu itu menurut saja karena leluhur kita sangat lapang dada dan jempol mana, jadi mengikuti apa yang diinginkan oleh Prabu Hayam. Dan singkat cerita, rombongan Sunda itu mengantar pengantin ini sebanyak 98 orang. Jadi berangkatlah 98 orang dari sini untuk mengantarkan Dyah Pitaloka menikah di Trowulan. Jadi dari sini lewat Cirebon langsung lewat laut, pesisir sana lewat laut, nanti akan berlabuh di satu sungai di Jawa Timur yang disebut dengan Kali Berantas di sana, Sungai Berantas. Lalu di sana jalan kaki menuju satu daerah atau satu alun-alun, satu tegalan yang disebut dengan alun-alun Bubat. Jadi Bubat itu nama alun-alun di Kerajaan Majapahit di sana. Nah, di sana rombongan Sunda yang jumlahnya 98 orang ini tidak langsung dibawa ke keraton, tetapi diistirahatkan dulu di alun-alun tersebut dan diterima oleh Mahapatih Kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada ini kalau kita lihat dalam sejarah itu kan terkenal dengan satu sumpahnya itu. Ya, itu disebut dengan Sumpah Palapa. Kalau kita baca isi dari Sumpah Palapa itu adalah beliau bersumpah akan menaklukkan seluruh kerajaan senusantara ini untuk di bawah naungan Bendahara. Kebetulan satu-satunya yang belum tertaklukkan oleh Gajah Mada adalah Kerajaan Sunda.
kerajaan sini, karena beliau untuk memerangi atau menaklukkan kerajaan Sunda, beliau berpikir 2 kali. Karena dalam aspek militer, aspek keekonomian itu sama setaranya. Jadi melihat kejadian itu, datangnya rombongan Sunda sebanyak 98 orang, tidak membawa pasukan lengkap, tidak membawa senjata, karena memang niatnya cuma mengantar pengantin, beliau berinisiatif sendiri. Makanya kalau kita lihat dalam 2 naskah yang menjadi referensi dari kisah ini, ada yang disebut dengan naskah Kidung Sundayana, ada yang disebut dengan naskah Pararaton. 2 naskah ini sekarang adanya di Bali kan? Karena waktu peristiwa Bubat ini yang menjadi saksinya pada waktu itu adalah Raja Bali. Jadi naskahnya ada di Bali. Dalam naskah itu diceritakan kalimat dari Gajah Mada itu adalah seperti ini. Dia Pitaloka akan saya nikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk, tetapi bukan sebagai prameswari atau istri, tetapi sebagai tanda taluknya, simbol tanda taluknya kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Ya otomatis keluarga dari Sunda ini tidak terima akan hal itu. Daripada harus menyerahkan harga diri Sunda, lebih baik perang. Terjadilah perang yang tidak seimbang pada waktu itu. 98 orang itu digempur oleh 15.000 pasukan Majapahit pada saat itu. Tapi yang hebatnya itu adalah rombongan dari Sunda itu dalam naskah itu bisa bertahan dari mulai terbitnya matahari sampai tengah hari, sampai matahari. Jadi bisa bertahan sampai seperti itu. Itu saking perjuangan atau semangat juang untuk mempertahankan tanah airnya sangat tinggi sekali. Dan akhirnya kalau kita lihat dalam jumlah selisihnya sangat banyak, ya akhirnya semua keluarga atau rombongan dari Sunda itu gugur, dan yang disisakan cuma 1 orang pada waktu itu, yaitu Dyah Pitaloka. Karena Gajah Mada ini masih kekeh ya, kalau Dyah Pitaloka ini harus dijadikan simbol sebagai tanda taluknya kerajaan Sunda. Cuma Dyah Pitaloka, beliau seorang putri raja yang harus memperjuangkan tanah airnya juga, daripada harus menyerahkan harga diri Sunda, lebih baik beliau melakukan bela pati. Bela pati itu bunuh diri. Jadi beliau melakukan bunuh diri di hadapan Gajah Mada dan pasukannya dengan menggunakan atrem. Atrem itu tusuk konde. Jadi beliau meninggal di umur 19 tahun, dan bagaimana nasib Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk ini tidak tahu kejadian ini, Prabu Hayam Wuruk itu. Makanya pas saat Hayam Wuruk tahu, Hayam Wuruk itu langsung memberikan 2 sanksi berat terhadap Gajah Mada. Yang ke-1 adalah dicopot jabatannya sebagai Mahapatihannya, yang kedua itu diasingkan dari Nusantara. Jadi beliau dibuang ke satu daerah yang bernama Benggala. Benggala itu kalau kita lihat dalam peta sekarang itu berada di kawasan India. Jadi dibuang ke sana Gajah Mada ini. Dan yang dikembalikan ke sini itu sudah berupa abu, itu 3 abu jasad yang tadi kita lihat ya, Pangentengan, Panyandaan, dan Batu Panyandungan ya. Cuma 3 orang yang dikembalikan ke sini, yang mengantarkan langsungnya itu Prabu Hayam Wuruk sendiri ke sini. Dan begitu juga beliau itu memohon maaf secara langsung terhadap masyarakat Sunda pada waktu itu, secara langsung. Dan bagaimana reaksi orang Sunda pada saat itu, atau orang Galuh pada saat itu, hebatnya orang Galuh itu memaafkan kejadian itu. Iya, memaafkan kejadian itu. Makanya Prabu Niskala Wastukancana di saat dinobatkan menjadi raja, beliau itu tidak melakukan balas dendam, tapi lebih ke melakukan persaingan perekonomian. Jadi ayo balas dendam mual, tapi sok bang balap benghar-benghar gitu kerajaan lah. Jadi kalau kerajaan Galuh itu berhasil kan mencapai zaman keemasannya, tapi apa yang terjadi dengan Majapahit dalam sejarah kita lihat di tahun itu Majapahit terjadi perang Paregreh, perang persaudaraan, perebutan tahta dan sebagainya. Nah, Prabu Hayam Wuruk, beliau itu kan murni ingin menikah dengan Dyah Pitaloka. Jadi sebagai tanda cinta, simbol cinta dan kasih sayangnya, dalam naskahnya itu disebutkan di tempat ini beliau pernah melakukan tarian-tarian dan tembang atau nembang. Tembangnya itu tentang kisah cintanya dengan Dyah Pitaloka. Itu selama 7 hari 7 malam tanpa henti di tempat ini. Dan
sesudah pulang dari sini beliau sakit dan tidak lama itu beliau meninggal. Jadi memang kisah ini sangat tragis ya Pak ya. Ya. Sad ending lah bisa dibilang sad ending gitu ya. Itu seperti itu. Itulah mungkin secara singkat tentang Palagan Bupat ya. Dan disinilah Dyah Pitaloka atau Peti secara resmi itu dimakamkan. Jadi di bawah batu ini ada abu jasad dari Dyah Pitaloka. Dan yang kotak ini adalah tempat bercerminnya Dyah Pitaloka. Jadi kalau dulu itu belum ada kaca, jadi beliau memakai media air untuk berkaca. Media air. Dan Nanti kalau berkaca ini di sini makin cantik. ya. Dan ini tadi benar sekali kata Bapak ini bahwa air di sini, petugas yang di sini tidak ada yang berani, dari dulu sampai sekarang pun tidak ada yang berani untuk mengisi air di sini. Tetapi kalau pengunjung suka banyak yang ngambil sampai kering. Tapi pagi harinya itu sudah penuh lagi si air. Dan itu bukan hal mistis ya. Jadi pernah ada penelitian bahwa batu andesit ini, batu andesit yang dibuat pangentengan atau tempat bercermin ini bisa menyerap ternyata embun dari jam 3 atau dini hari, embun, dan menjadikan kelembaban itu menjadi air di tengah. Jadi seperti itu. Jadi leluhur kita itu dulu sudah membuat ya, teknologi canggih ya, cuman kemasannya saja yang sederhana seperti ini. Itu mungkin. Ya. Menarik sekali ya. Bubat, perang Bubat, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Dyah Pitaloka yang membuat satu rentetan peristiwa yang memilukan ya bagi masyarakat Sunda ataupun Galuh. Tapi tidak boleh memberikan ataupun mewariskan kedendaman atau kebencian. Ya. Bagi generasi kita ya harus memahami sejarah itu sebagai suatu peristiwa ya, dan bagian daripada ilmu pengetahuan yang harus kita pahami dan pelajari sebagai refleksi untuk masa yang akan datang.